urusan bisnis memanglah tidak melulu soal untung. Maka dari itu, Hafiz Salim pun membuat sebuah program di lini bisnisnya agar masyarakat di sekitar tempat bisnisnya dapat merasakan manfaat. Apa arti sebuah bisnis untuk Anda? Ya sebetulnya usaha tuh luas ya. Kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi pun adalah bagian dari usaha. Mau mau jadi mengejar cita-cita pun bagian dari usaha. Usaha itu luas buat saya. Tapi ini kalau bicara usaha-usaha seperti ini kan adalah usaha yang memang seperti yang tadi sudah ditanyakan, kalau ini adalah sebuah bisnis, sesuatu yang memang kita punya modal. Dari modal kemudian kita bisa memberikan baik jasa ataupun baik selain jasa barang gitu ya. Jasa dan barang. Nah, yang jasa modalnya seberapa, kemudian kita akan kita tawarkan kepada pelanggan, customer dan sebagainya kepada masyarakat, dan kemudian kita akan bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan pemasukan, dan pemasukan itu kita akan bisa berikan buat karyawan, berikan buat ini, dan itulah usaha. Jadi karyawan punya hasil, pemilik punya hasil, dan masyarakat di sekitar pun merasakan dengan adanya usaha itu. Apa bedanya pangkas rambut dan barbershop yang Anda miliki? Kalau barbershop yang memang benar-benar ini ya, dengan fasilitas AC dan lain-lain, itu biasanya kan mereka pelanggan kita adalah AB, A dan B. Nah, pelanggan A dan B, orang-orang yang benar-benar takut sama penyakit corona. Tapi kalau pangkas rambut, pelanggannya CDE buat teman-teman. Dan kita saling menghargai karena memang masing-masing punya customer, masing-masing punya pelanggan. Nah, kalau udah pelanggan CDE, mereka biasa-biasa saja dengan penyakit itu. Jadi mereka tetap aja, saya lihat pangkas rambut. Alhamdulillah buat teman-teman kita yang pangkas rambut luar biasa. Datang ke sini sampai bawa disinfektan sendiri. Serius, sampai disemprot ruangan kita. Saking parnonya, dan kita hargai itu. Kita siapin disinfektan juga kita siapin, cuci tangan kita siapin, gitu ya. Terus bermasker saya siapin. Bahkan saya bilang sebelum cukur semprot, handuknya disemprot, ininya disemprot di depan orang yang mau dicukurnya, gitu, supaya memang kita jelas ada SOP-nya, saya bilang gitu. Bagaimana dengan adanya program cukur gratis? Sebuah usaha saya cuma berpikir bagaimana bukan semata-mata mikir untung ya. Dan saya boleh informasikan, barber saya ini sudah beberapa bulan lalu dan saya sampaikan ini untuk para ustadz gratis. Ustadz mana saja yang memang dia ustadz apalagi kenal dengan saya, silahkan cukur di sini gratis, dan saya sudah informasikan kepada Jaya. Sini Bang Jaya, lepas dulu itu aja. Ya. Ini capture ya, apa sih namanya? Capture. Kita punya program cukur gratis buat ustadz. Ya. Ada di sini tersedia buat cukur keliling. Dan juga ada cukur keliling. Jadi ustadz cukur di sini gratis, nggak perlu pakai tips, karena saya yang tanggung buat urusan beliau. Jadi intinya datang, dan kemudian saya juga di sini buat yatim gratis, gitu. Cuma kalau yatim terkadang orang mungkin yatimnya malu ke sini, yang nganterinnya juga malu. Nah makanya kita punya program namanya Kuriling. Cukur keliling untuk yatim dan duafa. Kenapa Anda membuat program cukur gratis? Ketika saya bangun usaha ini saat sebelum corona, dan ketika corona saya bilang mau usaha apa aja susah. Buat apa kalau seandainya ada tempat, ada orang yang nyukurnya, tapi nggak banyak yang dikerjain. Dan akhirnya orang yang kerja sama saya cuma sekedar makan gaji buta dong, gitu kan. Walaupun tidak saya berikan gitu. Dan kondisi saat ini belum untung corona. Saya cuma berpikir, saya menganalisa barbershop ketika corona sama pangkas rambut, lebih ramai pangkas rambut.
Apakah program cukur gratis tersebut diagendakan? Wacana kita sebetulnya sebulan sekali, wacana, dan kita sudah 4 titik berjalan, tapi sempat terhenti lagi. Jadi ketika berjalan ketika adanya mulai new normal ya. Ketika new normal kita baru tuh mulai berani aktivitas sedikit ya. Kita siapin banner, kita jalan, dan pertama saya jalan ke pesantren Al-Ba'lawi, Yayasan Al-Ba'lawi. Di sana semua yatim duafanya sekolah gratis dan semua dibiayain ongkosnya. Jadi per hari, per minggu anaknya dikasih ongkos. Jadi itu guru saya di sana, saya awali dari tempat guru saya jalan ke sana, gitu. Saya nggak pernah nanya, wah dibayar, enggak, memang saya jalan, berangkat. Saya berangkat saja. Jadi saya polanya adalah ketika saya punya agenda yang kira-kira ada dana yang saya sisihkan gitu ya. Saya sisihkan minimal saya udah punya duit yang pas nih untuk cukup nih buat bayar tukang cukurnya, buat bayar MC-nya, karena konsep kuriling ini bukan cuma cukur doang. Ada konsepnya. Jadi ini santri-santrinya yang mau dicukur dipersiapkan. Kemudian santri-santrinya yang mau tampil kita siapkan. Jadi nggak mesti harus ada panggung, tapi ada pelataran yang dijadikan stage gitu kan. Mereka akhirnya tampil, mau hafalan Quran, kemudian mau sholawat, mau nyanyi, mau alat musik, apapun itu dia berani tampil, atau mau puisi. Ada di Instagram saya dan juga ada YouTube-nya. Jadi, nah nanti saya setelah di jelang-jelang mau habis, saya baru ngasih motivasi. Jadi ada MC-nya 2 gitu, orang teman-teman saya yang kira-kira mau membantu perjuangan ini, dan kemudian saya baru ngisi. Nah, ngisinya saya adalah memberikan hiburan dan spirit, motivasi buat anak-anak. Nah, itu